Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Gubernur Nusa Tenggara Timur. Inilah wajah Universitas Flores, kampusnya anak muda, kampus milenial, kampus mediator budaya. Dari Wakil Bupati Ngada, Bernardinus D. Nebu, Sarjana Pertanian, kepada Universitas Flores, kami mengundang Bapak Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Billy Kudus Lanamana, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Agribisnis, untuk menerima cenderamata. Selanjutnya ada penyerahan plakat dari Universitas Flores untuk Bapak Bupati Ngada. Selanjutnya, orasi ilmiah kepada Bapak Emmanuel Melkiadi Silaturahmi, Sarjana Sains Apoteker, kami persilakan. Yang terhormat Bupati atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten ND beserta anggota yang pada hari ini, Forkopimda Kabupaten ND, Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi LSI Wilayah 15 atau yang mewakili, Ketua dan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Flores, Rektor dan segenap aktivitas akademika Universitas Flores, anggota DPRD Provinsi NTT beserta unsur yang menemani saya dari provinsi, ada Pak Musti Sigasare, Kabiro Umum Pemda Provinsi NTT, para wisudawan dan keluarga, tepuk tangan dulu buat semuanya. Tokoh agama ya, di Gereja ini betul-betul kata Pak Lori Gerejo, ini tamu khusus, jadi harus tamu terakhir. Sekarang insan pers dan media massa, singkatnya Bapak Ibu tamu undangan berbahagia. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam bahagia buat kita semua. Salam Pancasila. Mengawali sambutan ini, saya minta maaf tidak menjalankan orasi ilmiah tapi lebih bersifat sambutan. Saya mengajak kita sekalian untuk sejenak berteduh diri, bersyukur kepada Tuhan karena kita berkumpul bersama dalam acara wisuda semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 periode April periode 2025 di Universitas Flores yang kita selenggarakan pada hari ini dalam kondisi yang sehat dan penuh persaudaraan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, saya mengucapkan propisiat dan selamat kepada para wisudawan-wisudawati
beserta orang tua dan seluruh keluarga besar yang sudah datang pada hari ini. Sekali kita tepuk tangan buat seluruh wisudawan wisudawati dan keluarga yang hadir pada hari ini, orang tua dan yang lain. Saya juga menaruh penghargaan apresiasi kepada rektor, dosen, karyawan, segenap sivitas akademika Universitas Flores atas kerjasama, keikhlasan dan kesungguhannya dalam melaksanakan tugas mendidik baik secara akademik maupun di luar akademik bagi anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang hari ini wisuda. Hadirin dan mahasiswa dan wisudawan-wisudawati yang berbahagia, Universitas Flores salah satu pendidikan swasta yang terbaik terkemuka di Flores dan NTT. Memiliki peran strategis mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, menerapkan nilai humaniora, dan tentunya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Universitas sepanjang sejarahnya telah melahirkan banyak alumni yang produktif dan bekerja buat ND, buat Flores, buat NTT, dan buat Indonesia, bahkan sebagian ini sudah keluar negeri. Hal ini penting agar kampus menjadi tempat yang ideal untuk pengembangan mahasiswa yang adaptif, inovatif, dan siap berkontribusi di dunia mendatang. Perguruan tinggi memiliki peran strategis menuju Indonesia Emas 2045, termasuk juga untuk NTT dan juga seluruh daratan Flores, termasuk juga di NTT. Menghadapi berbagai tantangan geopolitik di tingkat global, nasional ke depan, tentu peran dan kontribusi kampus termasuk Universitas sangat kita butuhkan. Indonesia hari ini mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan hilirisasi, membutuhkan lulusan-lulusan dari kampus, termasuk dari kampus yang ada di setiap daerah, termasuk yang lulus dari universitas ini, untuk memiliki kemampuan dan kompetensi akademik yang bagus sesuai jurusan yang dipilih, dan juga punya kapasitas yang dibutuhkan untuk berkontribusi membangun daerah dan bangsa yang kita cintai ini. Sejak berdiri 1980, Universitas Flores mengusung visi menjadi universitas yang unggul, terpercaya, sebagai mediator budaya dengan slogan satukan langkah buat tekad menuju Universitas bermutu. Sejauh data yang kami miliki sudah melahirkan 22.000 alumni. Tepuk tangan buat Universitas, ini angka yang besar sekali, 22.000 alumni. Kontribusinya sudah luar biasa untuk menghadapi tantangan yang ada di Flores, NTT, dan juga di Indonesia. Universitas sejauh yang kami cermati terus bertransformasi diri, baik secara kelembagaan maupun kapasitas SDM yang bekerja di kampus ini, membangun kampus yang bermutu, berdampak, dan juga berdaya saing untuk membangun lulusan-lulusan yang unggul, inovatif, kreatif, fleksibel, adaptif, lincah untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Hadirin yang saya hormati, adik-adik wisudawan-wisudawati yang saya banggakan. Hari ini adik-adik para wisudawan-wisudawati telah menerima gelar akademis yang telah adik-adik, teman-teman yang sudah melaluinya selama kurang lebih kuliah di universitas ini. Ini adalah momentum istimewa yang menandai langkah menuju dunia kerja. Dunia kerja saat ini sungguh kompetitif. Hard skill dan soft skills akan menentukan kesuksesan para wisudawan-wisudawati ke depan. Tidak boleh berpuas diri dengan wisuda hari ini. Dunia kerja saat ini membutuhkan para lulusan kampus yang bukan saja mampu lulus dengan nilai yang baik, tapi juga membuat dirinya bisa memiliki kompetensi lain di luar yang sudah dilewati di kampus di jurusan masing-masing. Seperti misalnya terkait dengan isu swasembada pangan dan energi yang menjadi fondasi utama Indonesia, juga NTT melewati situasi politik ekonomi dunia yang sangat-sangat tidak stabil hari ini.
Pemerintah pusat mendorong program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis dan sebagainya. Pemerintah Provinsi NTT mendorong apa yang disebut dengan One Village One Product, satu desa, satu kelurahan, satu produk unggulan. Kami juga sudah pernah namanya gerakan beli NTT. Seperti tadi sudah diserahkan juga oleh Bupati dan Wakil Bupati Ngada kepada Rektor Univor. Itu salah satu kekasan kita dari NTT, khususnya dari Ngada. Kopi Bejawa itu sudah menembus internasional. Sejauh pertama buat kopi Bejawa ini, sejauh data yang kami miliki, antara permintaan pasar di Amerika dengan produksi dari Ngada di sana masih lebih besar permintaan dibanding produksi. Ini peluang besar hanya dari satu sektor, yaitu sektor kopi Bejawa. Belum lagi sektor yang lain lagi yang bisa kita kembangkan ke depan. Makan bergizi gratis di NTT sudah ada berapa ya, tapi saya NTT ada kira-kira 50-an saat ini. Ternyata itu sudah bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi NTT. Hari ini data BPS menunjukkan 3 bulan pertama di tahun 2025 pertumbuhan ekonomi NTT lebih 4%. Lebih 4% 3 bulan pertama di tahun 2025 ini. Dibandingkan dengan tahun lalu 2024 cuma kira-kira 3,7%. Jadi di tengah pengetatan belanja uang pemerintah hari ini, orang sudah menyerukan bahwa di NTT akan ada penurunan pertumbuhan ekonomi, justru sebaliknya. Ada peningkatan pertumbuhan ekonomi ketika terjadi efisiensi anggaran pemerintah. Data menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah pengungkit ekonomi NTT ketika kondisi uang dari pemerintah lagi melakukan efisiensi. Ini menunjukkan bahwa sektor-sektor swasta yang hari-hari ini perlu kita dorong itu adalah penentu masa depan kemajuan NTT, kemajuan Flores, kemajuan juga di ND, Ngada, Sika, dan seluruh daerah Flores ini. Dan kami percaya dalam pendidikan yang sudah alami di Kabupaten Flores ini, tentu hal demikian menjadi bekal juga bagi wisudawan-wisudawati untuk melangkah bersama ke depan. Pemerintahan kami di Provinsi NTT, juga Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka di pusat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Saya pikir juga di ND dan juga di mana saja. Termasuk juga saya tahu saya punya Pak Bupati Ngada dan Bupati Ngada terus mendorong pengembangan sektor-sektor swasta produktif untuk bisa menjadi alat untuk kita bisa mengembangkan daerah kita masing-masing dengan baik. 2 hari lalu bertepatan dengan penandatanganan kerjasama antara Indonesia dan Prancis, Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dan juga Emmanuel Macron, pemimpin dari Prancis. Kami menandatangani kerjasama dengan perusahaan energi asal Prancis, PT HDF Energi Indonesia, untuk pengembangan ekosistem hidrogen hijau di NTT. Angkanya ternyata tidak main-main. Tanda tangan kami kemarin itu ada kesepakatan untuk membangun 8 pembangkit listrik teknologi renewable energi berbasis PLTS senilai 9,6 triliun rupiah di 8 titik di seluruh NTT. Dengan dukungan pemerintah pusat, investor, dan berbagai program hilirisasi sumber daya alam tambang yang terus kami kerjakan, kami pastikan bahwa sektor ekonomi yang didorong oleh masyarakat banyak akan menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTT untuk menjadi bagian dari penggerak ekonomi ke depan. Lulusan-lulusan Universitas Flores hari ini, para wisudawan-wisudawati, dan siapa saja yang sampai hari ini juga mungkin belum bisa bekerja karena ketersediaan lowongan kerja di pemerintah makin terbatas, saya dengan sepenuh hati mendorong agar mulai saat ini liriklah di sekitar kita, baik itu sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kawasan perikanan, yang akan menjadi sektor-sektor yang kita dorong ke depan untuk menjadi penggerak ekonomi NTT. Hadirin dan wisudawan-wisudawan yang berbahagia,
Pada bagian ujung ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan penting yang bisa kita ambil dari Nelson Mandela, seorang pemimpin besar dari Afrika. Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan, namun tindakan nyata adalah langkah pertama yang membawa perubahan. Semua sudah lulus hari ini, sudah diwisuda hari ini. Sekarang kesempatan untuk bagi semua wisudawan-wisudawati, terutama bagi yang bekerja, untuk memulai langkah-langkah pertama. Mulai dengan apa saja yang bisa kita kerjakan untuk bisa kita praktekkan semua ilmu yang kita peroleh pada saat kuliah. Waktunya sekarang mengaplikasikan ilmu, berkontribusi langsung bagi pembangunan daerah. Dengan kemauan, kerja keras, dan kerjasama dengan semua pihak, dengan unsur pemerintah, dengan kampus, dengan semua pihak yang memang saat ini mengembangkan Nusa Tenggara Timur, mengembangkan Flores. Semoga semua wisudawan-wisudawati ini bisa cepat mendapatkan tempat terbaiknya. Amin. Kurang keras, amin. Kurang keras, amin. Jadi waktunya sekarang bukan sekedar dan hanya mencari kerja saja, tapi jadilah orang-orang yang bisa kemudian memberdayakan potensi sekitarnya dengan baik. Hari ini Pak Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Sekdikti, sudah membuka yang namanya kampus berdampak. Sekarang ini pendidikan di kelas sudah bisa dikonversi menjadi kita bisa bekerja di lapangan, menjalankan program-program pemerintah dan itu bisa dinilai dengan nilai tertentu oleh disiplin sekarang. Kami juga sekarang di tingkat pemerintah provinsi sudah mendorong juga anak-anak SMA juga masuk untuk mengurus potensi lokalnya, entah di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya, agar mereka juga bisa belajar dengan baik untuk bekal ke depan. Dan dengan peristiwa hari ini kita adalah tambahan para wisudawan-wisudawati yang siap untuk bekerja membangun ND, membangun Ngada, membangun Flores, membangun NTT dan Indonesia ke depan. Semoga semua niat baik kita ini direstui Tuhan. Apalagi ini dibuat di ujung bulan Mei. Ini bagi umat Katolik di bulan Maria, penutupan bulan Maria. Ini juga di ujung bulan Mei menuju 1 Juni. Besok kita merayakan Hari Raya Pancasila. Tempat di sini di ND ini adalah tempat di mana Bung Karno merenungkan merumuskan undang-undang Pancasila yang hari ini kita pakai. Dan sumbangan terbesar orang ND, orang Flores, orang NTT bagi Republik adalah menyumbangkan Pancasila melalui Bung Karno. Jadi Bung Karno itu merupakan dari sini sumbangan terbesar dari kita buat Indonesia. Dan kalau saya hadir di sini tanggal 21 Mei, saya terkenal tahun 2018 di tempat ini juga. Saya buat acara sayembara Ayo Bangun NTT. Ada 1.000 orang dari seluruh NTT datang di sini. Ada lomba paduan suara, lomba debat dan sebagainya. Di aula ini kira-kira sekitar 7 tahun lalu. Saya datang di sini dengan 1.000 orang, lomba macam-macam dan kemudian juga ada lomba debat di sini. Jadi peristiwa hari ini adalah peristiwa yang menurut saya sangat baik dalam konteks kebangsaan kita ada pada Hari Pancasila. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa merestui semua niat baik kita semua, khususnya para wisudawan-wisudawati untuk membangun daerah yang berhasil dengan baik. Ayo berkolaborasi, berinovasi, dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bersama-sama kita kerjakan Ayo Bangun NTT. 1, 2, 3. Ayo bangun NTT. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang.
Savitria A. Bodali, Sarjana Komputer. Bapak Ismail Angga, Sarjana Sosial. Dan yang terakhir, Ibu Maria Helena Sabawel. Kami meminta dengan hormat Bapak Gubernur untuk memberikan penghargaan mewakili Yayasan Perguruan Tinggi Polres. Orang-orang mewakili orang. Terima kasih Bapak Gubernur. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan dari Yayasan Perguruan Tinggi Polres. Dengan berakhirnya rapat terbuka Senat Universitas Polres dalam rangka wisuda sarjana periode April tahun 2025 semester ganjil tahun akademik 2024-2025, maka dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat terbuka Senat Universitas Polres ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Senat Universitas Polres meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.